Apa makna Hari Kartini bagi Mbak Isninda sendiri, khususnya dalam konteks kepemiluan dan partisipasi perempuan? Hari Kartini itu bukan hanya sebuah simbol gitu. Mengapa suara perempuan? Populasi di Indonesia itu juga sebagian besar adalah perempuan. Nah, kesempatan untuk menentukan nih. Nah, kadangkala perempuan itu kayak merasa dirinya itu nggak pantas gitu di dalam kepemimpinan, di dalam Bawaslu Boyolali bicara demokrasi bersama mitra kami stakeholder Boyolali, stakeholder Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isma Nurfaiza di podcast Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kali ini podcastnya bertema Kartini Muda di Mimbar Demokrasi. Saya tidak sendiri, saya didampingi oleh narasumber yang luar biasa, Mbak Isninda Nurmasyito. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik Kak Isna ya. Alhamdulillah. Beliau ini merupakan alumnus dan pengajar di UIN Raden Mas Said Surakarta. Betul. Dan banyak sekali karya yang membanggakan, salah satunya yakni telah membawa nama baik Boyolali melalui juara 3 ajang Akademi Sahur Indonesia Aksi tahun 2026 di Indosiar ya Mbak ya? Iya betul sekali Kak Isna. Beliau dikenal melalui ceramah yang bertema amanah, bijak menggunakan AI dan motivasi diri. Alhamdulillah. Sebelum ngobrol lebih banyak nih Mbak, boleh Mbak Isninda ceritakan secara singkat pengalaman Mbak Isninda di ajang aksi Indosiar Mbak. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bawaslu Boyolali dan khususnya Kak Isna sebagai host sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan pastinya di sore hari ini merupakan waktu yang jarang sekali nih saya dapatkan gitu ya Kak ya, untuk sowan dan juga singgah di Bawaslu ini. Nah jadi alhamdulillah di tahun 2026 ini saya mendapatkan kesempatan dari Indosiar gitu Kak untuk mengikuti dan juga bergabung langsung nih di aksi Indosiar. Nah di mana pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia Kak. Nah dikabarkan tuh lebih dari sekitar yang masuk tuh 15 ribuan Kak video yang masuk ya. Itu kemudian disaring menjadi 3.000, kemudian disaring lagi menjadi 150, kemudian disaring lagi jadi 28. Nah top 28 itu yang alhamdulillahnya dikarantina di Jakarta selama bulan Ramadan, dan alhamdulillah termasuk saya dari Boyolali gitu. Dan akhirnya juara 3 ya. Alhamdulillah Kak. Jadi ya melalui proses yang begitu panjang Kak, karena memang di aksi tahun 2026 ini diakui banyak orang pesertanya itu punya background pendidikan yang masya Allah super wow sekali, dimana didominasi oleh lulusan luar negeri, terus juga didominasi oleh para masyaikh dan juga kiai. Artinya mereka sudah pengalaman sekali di masalah tabligh akbar seperti itu. Jadi alhamdulillah di tahun ini dari Boyolali dapat menelurkan generasi barulah dari para kiai-kiai di Boyolali, insya Allah. Terus alhamdulillahnya biwasilati dukungan dari semua pihak dari Boyolali, dan saya dapat melaksanakan tugas sampai akhir, sampai kemenangan begitu. Insya Allah ya, sangat membawa nama baik Boyolali nih. Untuk selanjutnya Mbak, sebagai perempuan yang juga pengajar dan pendakwah ya. Betul. Bagaimana Kak Mbak melihat perempuan muda dalam kehidupan demokrasi saat ini? Oke. Jadi di Indonesia itu alhamdulillah sistem pemerintahan kita itu bersifat demokrasi, artinya dari rakyat untuk rakyat gitu ya Kak ya. Nah perempuan muda ini sebenarnya di dalam Islam pun juga kita itu sebagai perempuan dan laki-laki, artinya kita tidak ada yang membedakan kecuali iman dan takwa, betul nggak Kak? Betul. Iya betul. Jadi di mata Allah kita tuh semuanya sama. Nah begitu juga negara kita sangat menghargai peran wanita, itu tidak ada pembedanya dengan laki-laki gitu ya. Walaupun ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tetapi ada kesetaraan gender, ada juga emansipasi wanita. Nah di situ
peran pemuda perempuan khususnya itu sangat mendominasi sekali dalam demokrasi di Indonesia ini, begitu. Mengingat survei juga membuktikan ya Kak ya, kayak kemarin saya baca artikel kayak populasi di Indonesia itu juga sebagian besar adalah perempuan. Nah, maka perempuan muda itu sangat punya peran lebih. Jadi diharapkan di dalam demokrasi ini perempuan muda bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penggagas, di mana dia ikut berperan, ikut berandil untuk menentukan kepemimpinan yang lebih baik di negara Indonesia, gitu. Jadi perempuan ini malah faktor yang besar ya untuk kemajuan demokrasi di Indonesia, gitu ya, karena jumlahnya sangat besar populasinya. Iya, gitu. betul sekali. Kemudian Mbak, apa makna Hari Kartini bagi Mbak Isninda sendiri, khususnya dalam konteks kepemiluan dan partisipasi perempuan? Oke, Hari Kartini ini sebenarnya sudah dideklarasikan tanggal berapa Kak Isna? 21 April. Betul, yang sebentar lagi kita bakal melewati itu gitu ya, bakal ketemu nih sama itu. Nah, bagi saya nih, Hari Kartini itu bukan hanya sebuah simbol gitu, tapi itu merupakan benar-benar hari yang bersejarah. Mengapa? Karena kita diminta untuk murojaah gitu, diminta untuk mengingat jasa seorang wanita yang dia itu benar-benar gigih memperjuangkan hak dari seorang perempuan, begitu. Nah, maka momen Hari Kartini ini seharusnya kita jadikan sebagai sejarah terbesar, dan kita jadikan sebagai kita ambil peran nih di situ. Untuk apa nih? Apa sih yang harus kita lakukan di Hari Kartini itu? Nah, salah satunya juga kita bisa menginspirasi perempuan-perempuan muda melalui peran-peran kita. Kita berani show up diri kita ke lingkungan halayak banyak orang, bahwasanya kita berhak nih untuk memperjuangkan hak-hak wanita sesuai dengan bidang yang kita tekuni, begitu. Kemudian Mbak, mengapa suara perempuan khususnya generasi muda penting dalam pemilu? Oke, jadi gini, ini saya jawab perspektif Islam dulu ya Kak ya. Jadi wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai kelebihan dari yang laki-laki nggak punya. Apa coba Kak kira-kira? Bisa melahirkan generasi. Betul banget Kak. Nah, jadi wanita itu diciptakan oleh Allah secara biologi gitu ya, secara biologisnya mempunyai satu organ penting yang laki-laki itu nggak punya, yaitu adalah rahim. Nah, rahim ini berasal dari kata bahasa Arab, istiqoknya sama dari kata rohmah, yang artinya apa Kak? Penyayang, mengasihi, menyayangi, begitu ya. Nah, maka peran perempuan gitu ya untuk demokrasi ini, karena di dalam demokrasi kita itu membutuhkan yang namanya pendekatan gitu ya Kak ya. Kan banyak banget nih sekarang anak-anak muda, perempuan-perempuan muda itu yang masih tabu nih dengan demokrasi. Alah udahlah, kita nggak usah ikut-ikutan kayak gitu, misalnya kan gitu ya. Masih acuh gitu kan. Nah, maka kita dalam mendekati itu kita harus punya empathic system, di mana kita berperan sebagai responsibility of delivery, di mana kita harus mengedepankan kasih sayang, mengedepankan sifat empati, terus tidak memaksa, bukan mengendalikan. Nah, seperti itu. Maka perempuan perlu ambil peran di sini. Begitu. Baik. Kemudian yang selanjutnya Mbak, bagaimana dakwah bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih Mbak? Oke, jadi gini Kak, di dunia dakwah itu yaitu tadi ya, kita dalam berdakwah itu haruslah dengan hikmah. Nah, hikmah itu di lain makna adalah bijaksana gitu ya. Harus dengan bijaksana, harus penuh dengan keluasan, tidak boleh saklek gitu. Jadi melalui kita berdakwah itu kita ambil simpati teman-teman gitu ya, untuk kita berikan pendekatan-pendekatan khusus terkait dengan adanya demokrasi ini. Karena kalau kita tidak ikut andil dalam demokrasi, loh siapa lagi yang akan memperjuangkan hak-hak perempuan gitu ya khususnya ya. Karena kan kita nggak bisa nih, kalau dalam bahasa Arab ada istilah taklidul a'ma, kita tuh ikut-ikutan doang tapi nggak ngerti itu apa. Nah, sedang di demokrasi ini kita diberi peran nih, kita diberi kesempatan untuk menentukan nih bagaimana peran-peran atau bagaimana kesuksesan, bagaimana kesejahteraan kita sebagai rakyat dan perempuan itu akan dipertaruhkan di kemudian hari. Nah, maka
peran kita untuk berdemokrasi, memilih pemimpin, mencari pemimpin yang baik itu menentukan bagaimana kejayaan perempuan dan kejayaan rakyat di masa yang akan mendatang. Seperti itu, Kak. Perempuan juga harus mengambil alih untuk menjadi garda terdepan demokrasi. Betul banget, Kak. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau nggak sekarang kapan lagi? Betul. Begitu. Dan selanjutnya, Mbak, apa tantangan terbesar perempuan muda dalam terlibat di ruang demokrasi dan pengawasan pemilu? Oke, menurut saya gini Kak, karena kan sebagai perempuan otomatis kita itu akan menjalankan kodrat kita sebagai ibu gitu ya. Kayak saya sendiri juga sekarang alhamdulillah sebagai ibu dan sebagai istri gitu ya. Nah, kadangkala perempuan itu kayak merasa dirinya itu nggak pantas gitu di dalam kepemimpinan, di dalam demokrasi, di dalam parlemen apalagi gitu ya, karena ya itu tadi kayak terhambat dengan menjalani peran ganda gitu ya, kayak terbatasi iya gitu ya. betul jadi kayak ada sesuatu yang membatasi gitu. Betul. Nah padahal sebenarnya kita sebagai perempuan itu bisa kok mengijtihadkan itu gitu ya, mengikhtiarkan itu. Nah bagaimana kita mengatur waktu kita untuk kebutuhan untuk kebutuhan rumah tangga, menjadi ibu dan sebagainya, dan juga berijtihad dan berikhtiar untuk ranah ummah seperti itu. Jadi perempuan bisa menyeimbangkan antara kepentingan keluarga dengan kepentingan untuk menjaga demokrasi itu sendiri. Iya, jadi tantangannya lebih ke nggak sanggup nih kayak menjalani peran ganda gitu. Dan satu lagi juga kayak perempuan-perempuan tuh sekarang tuh kayak masih menganggap bahwasanya urusan politik itu ranahnya laki-laki. Iya, betul gitu. Apalagi kan Kak. Didominasi oleh laki-laki kepemimpinan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak masih kurang tertarik lah gitu untuk berada di dalam di dalam pemerintahan ataupun parlemen seperti itu, Kak. Baik, selanjutnya Kak, dalam pandangan Mbak Isminda sendiri, bagaimana nilai-nilai keislaman mendorong perempuan untuk aktif dalam kehidupan demokrasi sendiri? Ini berarti menurut perspektif Islam ya Kak ya. Nah gini, jadi karena tadi kembali lagi bahwasanya kita diciptakan tidak ada pembeda gitu ya. Nah maka sifat perempuan itu Allah Subhanahu Wa Taala itu menerangkan nih, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah itu konteksnya kepada manusia. Artinya manusia itu kan ada laki-laki dan perempuan. Nah siapa aja bisa menjadi khalifah. Nah ketika dia menjadi khalifah, maka dia memiliki beban atau taklif pada sebuah pertanggungjawaban. Nah pertanggungjawaban itu bisa jadi ranah di pemerintahan, ranah di suatu kepemimpinan, mungkin seperti itu Kak. Baik Kak, kemudian selanjutnya apa pesan Kak Isminda sendiri terkait perempuan muda yang masih ragu untuk berpartisipasi dalam demokrasi? Pesannya ya Kak ya. Nah, sebenarnya kita juga masih sama-sama belajar untuk berdemokrasi ini ya Kak ya, dan juga tentang pemerintahan juga. Jadi pesan saya buat teman-teman kaum muda, kaum perempuan, kita harus bisa berdiri dan berdikari di kaki kita sendiri untuk negeri kita sendiri, salah satunya dengan berdemokrasi. Ambil peran di situ, kita tuntaskan, kita genggam erat demokrasi sehingga kita dapat ikut andil mendeklarasikan kepemimpinan yang lebih baik guna membangun baldatun Indonesia, baldatun thayyibah. Itu aja sih Kak. Jadi perempuan juga harus independen mengambil alih kepemimpinan ya Mbak ya? Betul sekali, setuju. Demokrasi yang lebih baik di Indonesia tentunya. Iya. Kemudian Mbak, jika Kartini hidup di era sekarang, menurut Mbak Isminda sendiri apa yang akan beliau lakukan terkait demokrasi dan kepemiluan? Sayangnya Kartini nggak akan hidup lagi ya Kak. Iya, Kartini sekarang nih pencetusnya adalah kita nih ya Kak ya. Nah, jadi mungkin Kartini, karena dulu kan sejarahnya Kartini itu surat menyurat. Iya nggak Kak? Iya kan? Nah mungkin sekarang kita hidup di era digital, kita hidup di era modern penuh dengan teknologi. Mungkin saya rasa Kartini sudah tidak akan surat menyurat lagi nih. Mungkin beliau akan membangun platform-platform digital gitu ya, yang bisa di situ mengkorelasikan segala peran perempuan baik dari pelosok desa sampai ke ibu kota, sampai dapat memajukan zaman ini gitu ya, dan juga dapat memajukan kualitas perempuan di Indonesia. Gitu. Berarti ini jika hidup di masa sekarang akan memanfaatkan teknologi yang ada untuk membangun semangat para perempuan muda di Indonesia. Indonesia.
Setuju ya Kak ya? Setuju banget. Setuju. Kak. Kemudian Kak, barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Bawaslu, kepada khususnya perempuan Kartini saat ini. Oke, kita semua tahu ya bahwasanya waktu yang telah berlalu tidak akan mungkin kembali gitu ya. Ala waktu kasaifi wa ilam taqatahu qata'aka gitu ya. Nah, jadi Kartini yang sebenarnya mungkin sudah wafat dan tidak akan kembali lagi, tetapi Kartini punya generasi-generasi emas, yaitu adalah perempuan-perempuan muda Indonesia. Nah, perempuan ini dapat menjadi tonggak dan juga pilar-pilar kebangsaan, pilar-pilar keberhasilan suatu bangsa, yaitu melalui perannya yang bisa sangat melahirkan generasi-generasi emas Indonesia. Kita haruslah mengambil peran bagaimana kita melahirkan generasi-generasi muda dan generasi-generasi emas Indonesia, serta kita dapat mengambil peran untuk mendidiknya agar tidak menjadi penghancur suatu negara, tetapi menjadi generasi yang membanggakan dan juga dapat mewujudkan Indonesia sebagai Indonesia emas seperti yang dicanangkan oleh pemerintahan kita saat ini. Benar. Berarti perempuan harus mengambil peran untuk menyetuskan generasi-generasi muda. Betul. Untuk Indonesia emas saat ini. Begitu. Terima kasih banyak Kak Isninda atas kerawahannya di Bawaslu Kabupaten Boyolali, sangat menginspirasi sekali dan banyak hal-hal positif yang bisa kita teladani. Masya Allah, terima kasih Semoga banyak Kakak semakin sukses dan Amin. sehat selalu. Amin. Sampai jumpa di podcast Bawaslu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk jaga demokrasi bersama-sama kami, Bawaslu Boyolali.